Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 31 Januari kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Bosco. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampung, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah dibuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, betapa tersiksanya orang yang kerasukan roh jahat tadi. Tidak hanya satu. Dikatakan tadi, kami legion, karena kami banyak. Roh-roh jahat yang sedemikian banyaknya itu merasuki satu orang, dan betapa tersiksanya orang ini, dan gambaran ketersiksaan orang ini tadi kita bisa mendengar dalam Injil hari ini, di mana mereka berkeliaran di pekuburan, bukan tempat selayaknya untuk manusia normal. Ia berteriak-teriak dan bahkan menyiksa dirinya dengan memukul-mukul dirinya. Orang itu tidak sadar sepenuhnya, karena memang bukan dirinya yang sepenuhnya mengendalikan, tetapi adalah roh-roh jahat itu yang merasuk orang itu, yang mengendalikan dirinya. Ketika tadi Tuhan Yesus baru saja turun memasuki Gerasa,
lalu melihat ada orang yang kerasukan roh jahat itu, maka ia pun tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka ketika ada orang yang kerasukan roh jahat yang sedemikian banyaknya itu, Tuhan menunjukkan kuasa keilahiannya atas roh jahat itu dengan mengatakan, keluarlah dari orang ini. Dan roh jahat itu pun taat kepada perintah Tuhan. Dan sebelum roh-roh jahat itu pindah keluar dari orang itu, tadi ada percakapan bagaimana roh-roh jahat itu minta supaya diperbolehkan pindah ke dalam kawanan babi yang banyak jumlahnya. Yesus pun memperbolehkan roh-roh jahat itu memasuki babi-babi yang ada di lereng bukit itu, dan akhirnya babi-babi itu mati, lemas oleh karena masuk ke dalam jurang, masuk ke dalam danau. Tentunya orang-orang kota ketakutan melihat situasi itu, di mana bagaimana bisa Tuhan Yesus mengorbankan banyak babi demi menyelamatkan satu orang yang kerasukan roh-roh jahat itu. Oleh karena mereka rugi, karena mereka melihat secara hitung-hitungan untung rugi, oleh karena mereka menderita kerugian itu, akhirnya Yesus pun diusir dari Gerasa supaya tidak melakukan praktek penyembuhan yang merugikan banyak orang, oleh karena hewan peliharaan mereka itu menjadi korbannya. Bagi mereka, babi peliharaan itu lebih berharga daripada pribadi manusia yang telah dibebaskan dari kuasa roh jahat. Saudara-saudariku yang terberkati, jika kita memiliki pandangan yang egois dan materialistis, memandang dan menghargai orang hanya dari segi untung rugi dan melihat dari apa yang saya dapat darinya atau dia bisa buat apa untuk saya, tentunya kita akan bisa gagal mengenali hadirnya Allah. Sebab kita bisa mengenali hadirnya Allah dalam hati yang penuh dengan suasana syukur. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu melindungi kami dari segala mara bahaya. Semoga Roh membuka hati kami agar kami semakin mengimani Engkau yang hadir dan tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.